Jelaskan kehadiran Bang Farhat di sini. Kita jumpa dengan Alvin dan istrinya, dan keluarganya dan tim-timnya. Kami diminta untuk bergabung dan mendapat surat kuasa untuk melakukan pembelaan upaya hukum buat Alvin. Semoga hasil pertemuan hari ini akan kita tindak lanjuti dengan semua aksi-aksi yang positif yang sesuai hukum, begitu kasasi akan membuat surat pengajuan tentang solusi. Ya memang kita harus mengakui lah bahwa klien kita ini adalah termasuk orang yang idealis dan vokal. Ya, jadi kita minta sikap negarawan Pak Jaksa Agung dan para jaksa Indonesia. Artinya kita anggap kritik-kritik membangun ini jangan membuat tersinggung. Karena ada 185 laporan polisi yang dibuat oleh kejaksaan se-Indonesia. Jadi maksud saya kan ini kan bukan membahas orang-orang kayak Alvin, tapi bagaimana kejaksaan membenahi dirinya, fungsinya untuk menjadi pengayom dan penegak hukum terdepan di negara ini. Nah oleh karena itu saya belum bisa banyak bicara. Kita akan memperdalam kasusnya karena baru saja kita tangani dan dapat kuasa di antaranya Bang Nasrullah, personilnya dari William dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan dan saya yakin karena saya masuk ini yang saya bela adalah pejuang dan pahlawan untuk keberaniannya kita hargai. Oke, saya hadir di sini. Begitu mendapat kontak langsung dari beliau, saya langsung hadir ke Salemba dan saya akan tampil bersama-sama untuk membantu apa yang dirasakan dia juga kita rasakan. Jadi harapan kita adalah kasus-kasus yang kita anggap sepelenya masalah KTP dengan kerugian cuma 6 juta itu ataupun alias itu menurut saya hanya dicari-cari. Digunakan oleh mudah-mudahan nanti di Mahkamah Agung kita akan dapat hakim-hakim yang terbaik. Masa pelaku pemalsuan KTP-nya cuma 2,5 tahun, kemudian dia hanya dianggap menggunakan alamat dia sampai 4,5 tahun. Kemudian apa peran Alvin? Apa yang diuntungkan? Dia nggak ada diuntungkan. Kalau penyebut KTP kan dari awal mereka membayar premi asuransinya kan sudah komplain. Berarti dia menggunakan uang dari kepalsuan itu. Apakah benar? Tapi apa kaitan dengan Alvin hanya masalah alamat? Kecuali masalah triliun atau miliaran ini kan tidak hanya dicari-cari di dia adalah korban daripada kriminalisasi. Ya mudah-mudahan ya karena kita melihat keributannya kan antara kejaksaan ini bukan gara-gara jaksa marah, tapi sebaiknya patut diduga juga mungkin karena emosional sehingga terjadi hal seperti itu. Tapi itulah keberanian dia dalam keadaan sehat, hanya ada sedikit kambuh. Kemudian istrinya juga menyerahkan kepada tim hukum dan kepada teman-teman lawyer yang mau bergabung juga silakan. Ini saatnya kesempatan kita membela sesama pengacara dan saya rasa perjuangan nanti pasti akan ada hasilnya. Apa yang disampaikan itu sama yang dirasakan kita semua, cuman hanya bedanya kita nggak berani, Alvin berani. Alvin adalah pengacara pemberani dan dia harus membayar mahal dengan dikurungnya saat ini dan dianggap bahwa apa yang dijatuhkan vonis karena mungkin orang-orang yang menjatuhkan hukuman tidak paham, tidak membaca tentang keadilan. Kita nggak tahu ini pesanan siapa, yang jelas kita akan berjuang di tingkat yang lebih tinggi yaitu di Mahkamah Agung untuk Alvin. Kemudian buat teman-teman se-Indonesia, simpatisan Alvin, ayo kita sama-sama kita rapatkan barisan untuk terus bersuara, terus berteriak lantang tentang penegakan hukum. Kekurangan kelemahan daripada penegak-penegak hukum itu yang harus kita buktikan bahwa kita bukan lagi bangsa yang bodoh, bukan rakyat yang bodoh. Kita adalah negara hukum dan semua harus berdasarkan hukum. Jadi salah menghukum juga harus dihukum. Salah menghukum harus dihukum. Ini sama visi dari organisasi atau partai politik saya. Jadi sehingga saya mengatakan saya harus berada membela Alvin sebagai wujud kepedulian dan rasa senasib seperjuangan bersama Alvin. Salam Pandai Indonesia. Bang, ada pesan-pesan khusus dari Bang Alvin nih? Dia hanya minta haknya dibela. Dulu dia dikriminalisasi masalah dituduh menculik anak. Dengan kena pasal 362 loh, pasal pencurian. Nah, pencurian anak kandung setengah dari anak setengah ibu dianggap pencuri. Dia dihukum. Nah, kemudian ini pasal 263 lagi masalah KTP lagi. Dia dihukum lagi 4,5 tahun.
Harusnya dia punya hak untuk mengajukan kasasi, tiba-tiba udah dieksekusi. Sedangkan kejaksaan kan mengalami atau menghadapi restoratif justice ada. Untuk perkara-perkara yang di bawah 10 juta itu kan perkara kecil. Kenapa harus dilanjutkan dengan penahanan? Harusnya kan bisa restoratif justice. Harusnya memberi kesempatan, siapa tahu mungkin hakim di tingkat PN ataupun PT ada kekeliruan, beri kesempatan kepada hakim pengadilan agung. Tapi ini menurut saya ada dampak daripada salah menerima kritikan Alvin, ya kan? Bahwa PR dari penegakan hukum ini bukan memberantas Alvin, tapi menegakkan hukum, menangkap yang salah, bukan menghukum yang menyalahkan institusi kejaksaan, polisi dan lain sebagainya. Tapi adalah bagaimana mereka bisa menciptakan hukum yang adil, proporsional, dan tidak menggunakan kekuasaan sebagai dasar daripada kekuatan hukum, menggunakan cara untuk melawan orang yang dia anggap anti atau kritik. Jadi kritik itu harus penting. Jadi kritik itu bukan berarti malu di kejaksaan. Kejaksaan tidak akan hancur, tidak akan rusak gara-gara kritikan. Kejaksaan harus dengan karya nyata dan penegakan hukum. Dia bisa menghukum mati narkoba, menghukum mati korupsi. Nah, itu baru hebat. Bukan masalah pribadi usia pasal 263 yang kerugian 56 juta bisa diganti berpuluh-puluh kali lipat hal seperti itu. Nah, hakim juga saya nggak tahu. Majelis hakimnya menghukum 4 tahun setengah dengan yang pelaku utama cuma 2 tahun setengah, saya nggak tahu apa dasar pertimbangannya. Yang jelas beliau adalah orang yang kritis, orang yang berani. Ketika saya masuk ke lapas dan saya akan bertemu dengan pejuang pahlawan Indonesia untuk penegakan hukum yang berani. Nggak ada. Saya juga termasuk orang yang berani tapi nggak terus seberani dia. Makanya saya katakan sama dia, kalau orang hanya takut untuk berteriak seperti Anda, setidaknya saya berani untuk membela orang seperti Alvin yang memiliki keberanian. Setidaknya kita juga berani karena membela orang pemberani.